harusnya dibikin semacam satgas. Jadi ketua satgasnya yang di sana tuh, nggak usah menterinya. Jadi kelihatannya penempatan itu juga semacam ya pencitraan juga, bahwa seolah-olah negara hadir. Maka mesti diberitakan bahwa menteri berkantor di situ. Dampak dari corona ini itu akan berakibat pada coronanya istana. Corona kan artinya terus ngobrol dengan Bung Rocky Gerung, dan kali ini saya akan ngajak ngobrol tentang virus corona. waduh. Ini benar, ini loh, Anda belum jadi Menteri Kesehatan yang diminta oleh Pak Jokowi untuk ngantor di Natuna nih. Oh ya, itu serius ya berita itu. Iya. Menurut Anda memang perlu itu Menteri Kesehatan harus ngantor di Natuna itu? Kan harusnya dibikin semacam satgas. Jadi ketua satgasnya yang di sana tuh, nggak usah menterinya. Menterinya kan ngurusin kebijakan kan. Jadi biarkan menteri ada di Jakarta sehingga dia bisa lebih komprehensif melihat persoalan. Kalau itu soal teknis ya angkatlah pejabat ad hoc untuk task force gitu ya. Iya, task force yang bermarkas di Tapi bukankah Natuna. dengan instruksi ini menunjukkan Presiden ingin menyampaikan pesan pada publik secara komunikasi politik bahwa pemerintah sangat serius menangani soal ini? Ya kalau serius dari awal udah dijemput mahasiswa itu kan. Kan juga publik merasa ya pada akhirnya dijemput. Tapi awalnya kan pemerintah mengatakan ya bagaimana cara jemputnya itu kan. Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan bilang begitu kan. Jadi kelihatannya penempatan itu juga semacam ya pencitraan juga, bahwa seolah-olah negara hadir. Maka mesti diberitakan bahwa menteri berkantor di situ tuh. Itu kontraproduktif dengan kebutuhan menteri untuk mengkoordinir keadaan viralnya virus corona ini di dunia kan. Dia bisa tiba-tiba diperlukan untuk berunding dengan menteri-menteri negara tetangga tuh dalam rangka mitigasi virus ini. Tapi di luar soal virus ini kan persoalan ini juga cukup serius ya bagi Indonesia dampaknya, apalagi kaitannya dengan Cina itu ya. Udah pasti itu kan proyeksinya ekonomi Cina pasti produksinya turun, berarti growth-nya akan tergerus dan itu berarti pasarnya berkurang. Indonesia akan mengalami kesulitan untuk di dalam hubungan dua negara secara ekonomi kan. Seluruh dunia juga akan terpengaruh tuh. Karena Cina berdagang dengan seluruh dunia tuh. Jadi itu juga mungkin itu juga dilema Indonesia, sehingga harus secara diplomatis siksak antara nutup bandara buat turis Cina, mengatur ulang jenis-jenis barang yang mesti masuk keluar pelabuhan-pelabuhan tuh. Jadi itu soalnya tuh, dan ya seluruh dunia ada di dalam keadaan yang sama sebenarnya. Tapi karena Indonesia ketergantungan pada Cina besar, maka dampak dari corona ini itu akan berakibat pada coronanya istana. Corona kan artinya mahkota kan? Oh, corona mahkota. Ya, crown ya. Crown. Ya, crown. Ya. Nah, kalau ini Anda melihat persoalan corona itu cukup serius ya dari sisi geopolitik global gitu ya. Sangat serius kan, sampai sekarang insinuasi bahwa itu senjata buatan dan orang masih tunggu bagaimana virus itu bisa diatasi. Jadi kecemasan itu masih berlanjut. Mungkin kalau virus itu natural agak susah karena belum ditemukan antibodinya, mesti diimplan dulu ke dalam sistem imun manusia supaya timbul secara natural. Kalau dia buatan mestinya ada serum yang disiapkan. Antinya ya. Antinya udah disiapkan. Kalau itu senjata kan mestinya senjata itu ada antibodi artifisial yang disiapkan oleh pembuatnya supaya nggak kena pada si pemakainya gitu kan. Belum lagi soal penanganan Cina yang terkesan tertutup ya, sehingga menimbulkan banyak spekulasi kan. Ya pasti Cina negara yang tertutup dan mesti menyimpan banyak rahasia sehingga spekulasinya berkembang makin liar. Salah satunya disebut bahwa, dan ini bukan main-main juga isunya tentang bagaimana para jumlah yang tewas sebenarnya jauh lebih besar karena banyak kemudian dikremasi langsung begitu. Ya itu numbersnya kita nggak tahu karena statistik pemerintah Cina itu bagian dari kekuatan atau penguasaan intelijen kan. Nah, dalam situasi seperti sekarang ini ketergantungan kita terhadap sebuah negara
lain, apalagi dalam kasus ini misalnya Cina ini kan selalu tidak menguntungkan sebenarnya dari sisi Indonesia ya. Ya itu variabel yang disebut sebagai the uncertainties itu, externalities yang memang tidak bisa dimasukkan di dalam perencanaan kebijakan, sehingga tiba-tiba kita bingung kan bagaimana dampak ekonomi dari virus itu bagi Indonesia yang juga lagi kesulitan ekonomi itu. Jadi memang ada banyak variabel di dalam perencanaan kebijakan yang statusnya eksternal. Nah, pemerintah tidak punya persiapan itu sebetulnya tuh. Dan kita ambil konsekuensi bahwa atau kita telan itu sebagai pil pahit dari kegagalan mengantisipasi keadaan global, atau kita anggap itu sebagai pelajaran bahwa soal kesehatan dunia ini adalah soal yang sungguh-sungguh, dan mulai belajar tentang faktor lingkungan di dalam mencegah penyakit. Juga misalnya tiba-tiba mungkin kita bisa hubungkan, kalau kita pindah ibu kota, sangat mungkin juga terganggu climate di Kalimantan, dan bisa ada virus-virus aneh yang tiba-tiba muncul kan. Jadi satu pelajaran etis juga bahwa kalau kan Pak Jokowi sekarang bergairah untuk pindahin ibu kota, jangan-jangan itu juga menyebabkan keseimbangan lingkungan berubah, sehingga bibit penyakit yang tadinya dalam keadaan stabil, tiba-tiba diganggu oleh infrastruktur baru, maka dia jadi radikal virusnya kan. Itu yang sering saya katakan bahwa perencanaan pembangunan tanpa AMDAL itu sangat berbahaya, bukan sekedar bagi ekonomi, tapi bagi kesehatan lingkungan. Dan sekarang Omnibus Law salah satu poinnya adalah hilangkan AMDAL. Ini problemnya. Pokoknya kerja gitu ya. Ya. Hajar dulu gitu. Nah, kira-kira yang Anda bayangkan kalau kasus corona ini masih terus berlanjut, apa dampaknya terhadap pemerintahnya Jokowi dan juga bangsa Indonesia? Saya kira minggu ini mesti ada rapat khusus kabinet tentang soal tadi itu, dampak ekonomi dari virus itu dan dampak terhadap keseluruhan perencanaan pembangunan kita yang sebagian besar juga diandalkan investornya dari Cina tuh. Jadi ada satu evaluasi besar, terus terangkan pada publik gitu kan. Ya, kan kita tahu bahwa diprediksi perekonomian Cina akan turun 2%. Oke. Nah, sementara kita sendiri diperkirakan juga di bawah 5% kan gitu. Itu berat. Ini akan berdampak serius lagi kan gitu. Ya pasti, dan yang ini pemerintah bilang itu dampak 2% itu udah pasti berdampak ke kita, mungkin kita dapat 3,5%. Jadi siap-siap dengan plan B, plan segala macam. Kan pemerintah nggak bisa tunda lagi keterangan itu, karena kita ada dalam kecemasan. Ya, negara maju aja tahu akibatnya jatuhnya ekonomi dunia karena soal virus ini. Bukan sekedar virusnya, tapi prediksi investor juga, dia bikin kalkulasi cepat-cepat kan, buat rencana baru ekonomi. Nah, kalau korporasi besar ya gampang aja, dia pack aja tuh dolarnya pasti sekian akibat dari virus, maka udah kita bebankan itu pada perencanaan berikutnya. Tapi buat rakyat di bawah, dia nggak bisa bikin perencanaan sedahsyat yang risiko yang bisa diambil oleh korporasi besar. Nah, negara mesti terangkan itu supaya ada perencanaan keluarga yang mengacu pada keterangan pemerintah bahwa ekonomi Cina yang jatuh akan berakibat pada kesejahteraan Indonesia tuh. Jadi mesti fair dibuka itu. Ya, iya. Dan ini sebenarnya kita sama sekali ketika kita ngomongin tentang prediksi-prediksi itu tidak pernah terbayang sekali akan ada muncul kasus semacam ini yang cukup serius seperti corona ya. Ya, nah saya bayangkan 2 minggu ke depan siapa pejabat yang mau menerangkan keadaan ini nih. Trade off antara virus corona dan kesejahteraan rakyat Indonesia itu kan mesti diterangkan tuh. Kalau negara maju ya udah gampang, dia mitigasi kebencanaan dia udah siapin, mitigasi kesulitan ekonomi dia siapin. Tapi kita tetap tuh pemerintah dengan gairah terus mau meningkatkan infrastruktur, tetap dengan ide untuk memindahkan ibu kota. Jadi kepekaan sosial itu tidak terlihat dari kebijakan pemerintah yang seolah-olah variabel corona itu cuman sekedar kalau udah disingkirkan ke Natuna maka selesai masalahnya. Oh, itu panjang itu masalahnya tuh. Kesehatan ekonomi kita terganggu,
kecemasan politik juga terganggu, macam-macam. Dan lebih dampaknya. serius lagi, ekonomi kita pukulannya berganda terhadap Udah ekonomi. pasti berlipat ganda itu. Oke, jadi kita tidak boleh melihat kasus virus corona ini sebagai sebuah hanya epidemi biasa saja gitu ya. Ya, ini mesti menimbulkan semacam wisdom baru pada pemerintah, bahwa terlalu tergantung pada sebuah negara besar yang sistem politiknya tertutup itu berbahaya tuh. Itu pelajaran yang paling berharga. Itu dari pelajaran kasus buat China. orang yang masih ingin pakai otak itu.